Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear student, today we will study science about habitats. Why some animal live on warm place and some live on cold place? Some plants can survive with very little water and some can only survive in water. Kenapa ada hewan yang bisa hidup di tempat yang panas atau hangat? Ada juga hewan yang hidup di tempat yang dingin. Terus ada juga tumbuhan yang bisa bertahan dengan air yang sangat sedikit, dan ada juga yang hanya bisa hidup di air. Nah, hewan dan tumbuhan itu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, the place where a plant or animal live called habitat. Nah, tempat di mana hewan dan tumbuhan hidup itu namanya habitat. Jadi setiap hewan dan tumbuhan itu akan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Bagaimana kondisi lingkungannya, tumbuhan atau hewan itu akan beradaptasi menyesuaikan diri. A habitat is a place where an organism make it home. Nah, jadi habitat itu tempat di mana organisme itu menjadikannya rumah bagi organisme. Habitat meet all the environmental condition and organism need to survive. Nah, habitat itu akan dihadapkan dengan kondisi lingkungan yang dimana organisme ini akan berusaha untuk bertahan. Nah, tumbuhan dan hewan itu akan berusaha bertahan dengan kondisi lingkungan di mana tempat dia tinggal. The main component of a habitat are shelter, water, food, and space. Nah, komponen utama dari habitat itu shelter atau tempat tinggal untuk bertahan dari cuaca dan juga dari predator. Water, air, food, makanan, and space itu ruang gerak. Jadi hewan dan tumbuhan juga membutuhkan ruang untuk gerak ya, terutama. Oke, yang pertama polar habitat. Ya, polar habitat. Polar habitat. The polar region is very cold, South Pole and North Pole. These two areas have very cold climate and are covered by ice and snow. Nah, polar itu kutub. Kutub itu ada kutub utara dan kutub selatan. Nah, di dua kutub ini itu sangat dingin iklimnya. Nah, sebagian besar wilayahnya itu covered atau terdiri dari es dan salju. There are very few animals and plants have developed so that they are able to survive. Nah, di sana, di polar itu, di kutub, itu sedikit sekali hewan dan tumbuhan yang bisa bertahan hidup di sana. Nah, contoh hewan yang bisa bertahan hidup di sana adalah polar bear atau beruang kutub, penguin, sama seal. Seal itu anjing laut. Oke, next tundra. Tundra habitat is found in North America, Greenland, Northern Europe. Nah, tundra ini ditemukannya adanya di Amerika Utara, terus di Greenland, dan di Northern Europe, Eropa. Tundra is cold and bleak. Nah, tundra itu sangat dingin, hampir sama seperti kutub. Nah, tapi di sini masih ada tumbuhannya. Very little shelter from the winters and predators. Nah, sedikit sekali tempat tinggal untuk bertahan dari cuaca dan predator atau pemangsa. Nah, ini misalnya tumbuhan yang bisa bertahan di atau tumbuhan yang ada di tundra itu moses atau lumut,
grasses atau rumput-rumputan, dan down shrub atau tumbuhan kerdil. Semak-semak kerdil. Example animals. Contoh hewannya karibu, seals atau anjing laut, dan brown bear atau beruang coklat. Oke, next, desert habitat. Desert habitat atau gurun. Gurun ya. Kita pernah tahu gurun ya, pasti kalian sudah pernah tahu. Gurun yang di Arab itu. Nah, itu gurun. Desert are found in South America, South Afrika, Asia, and Australia. Nah, desert ini ditemukannya di Amerika Utara, Afrika, Asia, dan Australia. Some desert are hot and dry. Nah, beberapa gurun itu ada yang panas, dan kering. Like the Mojave Desert. Nah, Mojave Desert ini di Amerika Utara. And some are cold and dry. Dan sebagian ada yang dingin dan kering. Like a Gobi Desert. Gobi Desert ini, gurun Gobi itu ada di Cina. Gurun Gobi itu ada di Cina. Nah, contoh tanamannya itu kaktus. Yang bisa bertahan hidup di gurun itu, contoh tanamannya itu kaktus. Contoh hewannya itu snake, ular, camel, unta, dan lizard. Itu kadal gurun. Grassland habitat atau habitat grassland, padang rumput. Nah, padang rumput kalau di Indonesia itu hampir kayak savana ya, savana. Grassland found in South America, Europe, Asia, and Australia. Nah, ini grassland itu ada di Amerika Selatan, Eropa, Asia, dan Australia. Nah, most plant in grassland, tumbuhan yang di sana yang ada di grassland itu ya grasses, rumput-rumputan. Nothing tree because it's not enough rain. Nah, hampir tidak ada pohon di sana karena hujannya itu kurang untuk memenuhi kebutuhan pohon. Contoh hewannya buffalo, rabbit, kangaroo, ostrich, rhinos, lion. Nah, ini ya. Oke, forest habitat atau hutan. Found almost in the world. Nah, hampir di semua dunia itu ada ya hutannya. In there, plants grow very quickly and they have adapted to the large amount of rainfall and the excessive heat and evergreen tree. Nah, di sana itu tumbuhan itu tumbuhnya itu sangat cepat. Nah, dan mereka itu bisa beradaptasi dengan hujan yang cukup lebat ya, cukup sering hujan. Kadang hujan lebat karena forest ini ditemukannya di daerah tropis atau daerah khatulistiwa kayak seperti Indonesia, Brazil. Nah, itu ya. Nah, itu ada dua musim. Musim hujan itu hujan terus, dan musim kemarau panas. Nah, jadi tumbuhan di sana itu besar-besar tumbuhannya. Nah, example plant-nya very broad leaf and tree that grow tall. Nah, tumbuhan besar dan biasanya daunnya lebar. Example animals. Nah, kalau hewannya itu macam-macam ya, mulai frog atau katak, snake, ular, monkey, ada gorila, ada jaguar, banyak ya. Ocean habitat atau habitat laut. More 70% of Earth is covered by water. Nah, hampir 70% lebih dari 70% bumi itu air. Nah, daratan itu hanya sekitar 30% yang bisa ditinggali manusia, itu daratan itu. Nah, selebihnya 70% lebih itu air. The ocean is connected around the world.
Nah, laut ini terhubung antara satu laut dengan yang lainnya. Nah, jadi daratan itu dikelilingi oleh laut itu. Lautnya itu terhubung ya. Nah, the largest ocean is Pacific Ocean. Laut yang terbesar itu Pasifik, Laut Pasifik. Nah, ini 90% oksigen itu ternyata diproduksinya di laut. Jadi kalau biasanya kita tahunya oksigen itu berasal dari fotosintesisnya tumbuhan. Nah, ternyata 90% dari oksigen itu diproduksi di laut. Nah, jadi di laut itu ada tumbuhan namanya fitoplankton. Ada fitoplankton, ada alga. Nah, itu yang memproduksi oksigen yang dibutuhkan oleh manusia dan hewan. Dibutuhkan makhluk hidup ya. Example plant-nya seaweed atau rumput laut, alga. Example animals, nggak tahu ya, shark, dolphin, crustacean atau seperti kepiting, crustacean itu seperti kepiting, udang. Gitu. Oke, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.